Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Suma Putri. Di sini akan menjelaskan syarat rukun wudu serta yang membatalkannya menurut Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan juga syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Pertama, wudu adalah suatu kewajiban bagi orang yang sudah akil balik ketika akan melaksanakan sholat, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Di dalam ayat tersebut tidak ada pengelompokan hal-hal yang membatalkan wudu secara rinci. Pertanyaan penelitian yang terdapat dalam tulisan ini adalah bagaimana perbedaan pendapat para imam mazhab terdapat hal-hal yang membatalkan wudu. Tujuannya untuk mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan wudu dan dalil apa yang digunakan oleh mazhab penulis mazhab tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif komparatif. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, hal-hal yang membatalkan wudu ada 3, yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan kubur, menyentuh kemaluan, dan tidur. Yang kedua, menurut Imam Maliki berjumlah 4, seperti Imam Hanafi, tetapi penambahan menyentuh kemaluan. Yang ketiga, Imam Syafi'i juga berjumlah 4, seperti Imam Maliki dan Hanafi. Yang terakhir, Imam Hambali berjumlah 7. Selain yang telah disebutkan ialah keluar sesuatu selain dari gubul dan dubur, memakan daging unta, dan membagikan mayat dari paparan. Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu antara lain imam-imam mazhab satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal tersebut karena perbedaan dalam memahami suatu dalil dan metode yang digunakan berbeda dengan yang lainnya dalam menentukan suatu masalah yang ada dalam suatu hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya yaitu rukun sholat menurut 4 mazhab. Pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun sholat itu ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, dalam kurung sunnah membaca tasbih, yang kelima sujud, dan yang terakhir duduk tasyahud akhir. Terus menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan terakhir itu tertib. Selanjutnya yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat itu ada 12. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan yang terakhir tertib. Terus yang terakhir, menurut mazhab Hambali, rukun sholat itu ada 12, yaitu yang pertama takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, wajib membaca tasbih, i'tidal, bangun dari ruku, yang ke-6 sujud, duduk antara 2 sujud, 8 duduk tasyahud akhir, 9 membaca sholawat Nabi, 10 salam, 11 tertib, dan yang terakhir tumaninah. Selanjutnya yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama mazhab Syafi'i, yaitu karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi. Yang kedua berbicara secara sengaja. Yang ketiga menangis. Yang keempat merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima banyak bergerak. Yang keenam ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh bimbang dalam meneruskan sholat tetapi tetap melakukannya. Yang kedelapan menukar niat satu sholawat fardu dengan sholawat fardu yang lain, dalam kurung menukar niat dengan sholawat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Yang ke-9 terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. Yang ke-10 tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang ke-11
kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12 mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13 meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14 mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufuran atau sebab lainnya. Yang ke-15 menambah rukun secara sengaja. Yang ke-16 makan atau minum. Yang ke-17 berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang ke-18 mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Baik, yang selanjutnya menurut mazhab Maliki yang membatalkan sholat adalah: pertama, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa berbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Yang kesembilan, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terbuka aurat. Yang ke-11, terkena najis. Yang ke-12, banyak bergerak. Yang ke-13, menambah rakaat. Dan yang ke-14, sujud sebelum salam. Dan yang ke-15, yang terakhir, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Menurut mazhab Hambali yang membatalkan sholat adalah: yang pertama, banyak bergerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, terbelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang keenam, sengaja membuka aurat. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan, keliru dengan bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang ke-12, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Yang ke-15, makan atau minum. Yang ke-16, berdeham atau tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan multum jika keluar suara minimal 2 huruf. Yang ke-18, menangis bukan karena takut kepada Allah. Dan yang terakhir, menurut mazhab Hanafi yang membatalkan sholat adalah: yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang kelima, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdeham tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapat air. Yang ke-11, matahari tergelincir ketika ia sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-12, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.